Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Sekarang kita akan berbicara tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. 3. Dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. 4. Dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Media, alat pembelajaran, sumber belajar, buku teks, gambar metamorfosis, teks puisi, majalah atau koran anak, lingkungan sekitar. Ayo membaca. Siswa mencermati dan membaca teks bacaan yang disajikan di buku siswa. Bacaan ini mengenai kisah seorang guru yang mengajar siswa berkebutuhan khusus. Guru memberikan inspirasi kepada siswa tentang makna dari bacaan tersebut dan mengaitkannya dengan judul tema atau cita-cita. Guru menegaskan bahwa setiap anak pasti memiliki cita-cita yang baik dan semua cita-cita adalah hebat. Guru memberikan inspirasi kepada siswa untuk terus berusaha menggapai cita-cita yang mereka miliki. Siswa mencermati puisi dan membaca puisi tersebut. Guru membimbing diskusi untuk membaca makna dari teks puisi tersebut. Siswa mengingat kembali ciri-ciri puisi yang sudah dipelajari sebelumnya dan mencocokkan ciri-ciri tersebut dengan puisi yang disajikan di buku siswa. Ayo berlatih. Siswa menjawab pertanyaan yang disajikan di buku siswa untuk memahami lebih rinci tentang puisi yang dibacanya. Guru menjelaskan bahwa dalam puisi ditemukan beberapa hal pokok yang menjadi dasar atau patokan dalam menulis puisi. Puisi selalu memiliki judul dan tema. Puisi juga menunjukkan ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh jenis tulisan atau bacaan yang lain. Siswa mengekspresikan pemahamannya tentang makna puisi yang dibacanya melalui sebuah gambar. Siswa mencari satu atau dua contoh puisi dari koran, majalah, atau buku-buku. Siswa menulis kembali puisi yang ditemukannya ke dalam buku catatan mereka. Siswa mengamati dan mempelajari puisi-puisi tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buku siswa. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa menuliskan kesimpulan tentang hasil pengamatannya. Kegiatan ini ditunjukkan untuk mengukur pencapaian KD Bahasa Indonesia 3.6 dan 4.6. Ayo berlatih. Siswa bersama dengan guru membaca teks dan mencermati gambar yang disajikan di buku siswa.
Guru menggunakan topik bahasan tentang dokter hewan sebagai jembatan untuk membahas tentang hewan dan daur hidup yang dilaluinya. Guru memperkenalkan istilah metamorfosis dan menjelaskan makna kata tersebut. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan pancingan. Apakah anak ayam bentuknya berbeda dengan induknya? Bagaimana dengan kupu-kupu? Apa yang membuatnya berbeda? Siswa diminta untuk membaca dengan seksama keterangan tentang daur hidup beberapa hewan. Siswa mengamati gambar yang disediakan pada bacaan dengan seksama. Siswa juga dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan bacaan pada gambar daur hidup hewan yang sesuai. Ayo mencoba. Siswa bekerja dalam kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang. Setiap kelompok mendapatkan tugas untuk mencari informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda atau sesuai dengan penugasan yang diberikan di tiap kelompok. Siswa mencatat semua informasi yang mereka peroleh dalam diagram yang disediakan atau gambar hewan, gambar daur hidup, penjelasan tentang daur hidup, dan jenis daur hidupnya. Siswa mempresentasikan hasil pencarian informasi dan diskusi kelompoknya di depan kelas dan menempelkan diagram dari kelompoknya di dinding kelas. Dalam kelas akan diperoleh banyak informasi tentang daur hidup berbagai macam hewan. Siswa bersama dengan kelompoknya melengkapi tabel tentang perbedaan daur hidup hewan. Siswa menggunakan informasi yang diperolehnya sebagai bahan untuk dibandingkan. Siswa menuliskan perbedaan dan persamaan dari kedua daur hidup hewan. Siswa mengamati hasil dari kelompok lain dan mengklasifikasikan jenis hewan berdasarkan jenis daur hidupnya atau sempurna atau tidak sempurna. Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tua di rumah, siswa mencari contoh-contoh hewan yang hidup di sekitar tempat tinggalnya dan menentukan jenis daur hidupnya. Jenis penilaian. 1. Menjawab pertanyaan berdasarkan puisi yang dibaca. Bentuk penilaian tertulis. Instrumen penilaian, kunci jawaban, KD Bahasa Indonesia 3.6 dan 4.6. Tujuan kegiatan penilaian: mengukur pemahaman siswa tentang puisi. 2. Mencari informasi tentang daur hidup hewan dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Bentuk penilaian, penugasan, instrumen penilaian, rubrik, KD IPA 3.2 dan 4.2. Tujuan kegiatan penilaian: mengukur pemahaman siswa dalam membandingkan siklus hidup 2 hewan yang berbeda dan melaporkan hasil perbandingan tersebut dalam bentuk laporan. Demikian tadi video pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmah dan materi yang telah disampaikan dalam pembelajaran video pada kali ini.
Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.